Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Alfian Rahmatan Aji sebagai moderator. Di sini ada rekan saya bernama Muhammad Faisal, Muhammad Erlangga, Iwah Mega Nur Afifah, Septiana Putri Widianingrum, dan Wahyu Saputra. Di sini kita akan membacakan materi tentang akuntansi untuk PPH 21. Slide pertama akan dibacakan oleh Muhammad Erlangga. Akuntansi untuk PPH 21. Ada 3. Yang pertama ada akuntansi pajak, yang kedua ada pajak penghasilan, dan yang ketiga ada PPH 21. Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, dan pengisytiharan suatu transaksi keuangan. Kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. Yang kedua ada pajak penghasilan, dapat didefinisikan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dalam bentuk apapun sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, atau dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pemungutan resmi yang dilakukan oleh pihak pajak terhadap masyarakat yang berpenghasilan. Dan yang ketiga ada PPH pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan atas penghasilan berupa uang kosongan, uang manfaat, pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan harta tua yang dibayarkan sekaligus. Slide selanjutnya. Subjek pajak penghasilan PP 21. Yang pertama itu ada orang pribadi, yang kedua ada warisan yang belum terbagi, yang ketiga ada badan, dan yang keempat ada bentuk usaha tetap atau BAT. Pemotongan pajak penghasilan PP 21. Yang pertama ada pemberian kerja, kedua ada pembendaraan dan pembagian kas pemerintah, dan ketiga ada dana pensiun, dan keempat penyelenggaraan kegiatan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal. Penerima pajak penghasilan PPH pasal 21. Yang pertama, pegawai. Kedua, penerima uang pesangon. Yang ketiga, wajib pajak PPH 21 kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Yang keempat, anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap dan pada perusahaan. Yang kelima, wajib pajak PPH pasal 21 kategori peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Penghasilan yang dipotong PPH 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur, berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. 4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. 5. Imbalan kepada bukan pegawai. 6. Imbalan kepada peserta kegiatan. 7. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Yang ke-8, penghasilan berupa jasa produksi, tantium, gratifikasi atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. 9. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai karyawan.
penghasilan yang tidak dipotong PPh 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disaksikan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. 5. Beasiswa yang diterima oleh WNI dari wajib pajak, pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan di dalam negeri. Tidak termasuk wajib pajak PPh 21. 1. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbentukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Yang kedua, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Wahyu. Tarif pajak penghasilan PPh pasal 21 dan penghasilan tidak kena pajak PTKP. Lapisan tarif 1 Undang-Undang PPh 0 sampai 50 juta. Tarifnya 5%. Kedua, 50 sampai 250 juta, tarifnya 15%. Ketiga, 250 sampai 500 juta, 25%. Keempat, 500 juta, tarifnya 30%. RUU HPP 0 sampai 60 juta, tarifnya 5%. Yang kedua, 60 sampai 250 juta, tarifnya 15%. Yang ketiga, 250 sampai 500 juta, tarifnya 25%. Yang keempat, 500 juta sampai 5 miliar, 30%. Yang kelima, 5 miliar ke atas, tarifnya 35%. PTKP pria atau wanita lajang. TK 0, 54 juta. TK 1, 58 juta 500 ribu. TK 2, 63 juta. TK 3, 67 juta 500 ribu. PTKP pria kawin. K0, 58 juta 500 ribu. K1, 63 juta. K2, 67 juta 500 ribu. K3, 72 juta. PTKP suami istri digabung. K1, 0, 112 juta 500 ribu. K1, garing 1, 117 juta. K1 garing 2, 121 500 ribu. K1 garing 3, 126 juta. PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut. 1. Penghasilan bruto, penghasilan teratur dikalikan setahun kemudian ditambah dengan tunjangan atau penghasilan lainnya di luar dari gaji pokok, uang makan, uang lembur, dan lainnya. Setelah didapat penghasilan bruto,
Untuk menjadi biaya jabatan, maka penghasilan bruto dikalikan 5% dari penghasilan bruto di mana pengurangan maksimal biaya jabatan selama 1 tahun tidak melebihi 6 juta atau 500.000 sebulan. Dan setelah dikurangkan, maka didapat penghasilan neto. Kedua, penghasilan neto setahun selanjutnya dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Untuk memperoleh penghasilan kena pajak, kemudian dihitung PPh pasal 21 setahun dengan menggunakan tarif yang berlaku. Ketiga, untuk memperoleh jumlah PPh pasal 21 sebulan, maka jumlah PPh pasal 21 setahun dibagi 12. Contoh perhitungan PPh pasal 21. Bapak Budi bekerja di PT A sebagai pegawai tetap. Beliau mendapatkan gaji pokok 5 juta sebulan dengan tunjangan transport dan makan 1 juta. Beliau belum berkeluarga dan tidak memiliki tanggungan. Berapa PPh 21 Bapak Budi pada bulan Januari? Penghasilan gaji pokok 5 juta, tunjangan 1 juta, ditambah penghasilan bruto 6 juta. Pengurang biaya jabatan 5% dikali 6 juta. Penghasilan neto sebulan, penghasilan neto setahun, 12 kali 5.700.000. PTKP, TK 0. Penghasilan kena pajak setahun, PPh tentang setahun 5% kali 14.400.000. Pasal PPh 21 bulan Juli 720.000 atau 12. Definisi dari pencatatan pajak penghasilan PPh pasal 21, jurnal PPh 21, pencatatan jurnal PPh 21. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Miwa. Akuntansi pajak hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perpajakan. Dengan adanya akuntansi pajak, WP dapat lebih mudah menyusun surat pemberitahuan pajak atau SPT. Akuntansi pajak sangat penting karena menekankan perlunya pemahaman perpajakan yang baik oleh wajib pajak, terutama WP badan, agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatan jurnal. Kemudian, jurnal PPh 21 adalah pencatatan potongan pajak atas penghasilan pasal 21. Penghasilan tersebut berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Kemudian, pada pencatatan dalam jurnal PPh 21, pencatatan pemotongan pajak penghasilan ini dibedakan sesuai posisi wajib pajak, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Contoh jurnal. Yang pertama, pemberi kerja. Jika dicatat dari posisi pemberi kerja, gaji maupun sejenisnya yang menjadi penghasilan karyawan merupakan beban biaya bagi perusahaan. Pembebanan gaji untuk mendapatkan penghasilan kena pajak dilakukan dengan cara akrual basis. Artinya, gaji bulan Desember yang dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya menjadi biaya bulan Desember. Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status TK 0, mendapat gaji kotor beserta tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta. Maka pencatatannya adalah sebagai berikut. Jurnal PPh 21. Gaji 180 juta, kas 158 juta, utang PPh 21 22 juta. Maka jurnal setelah menyetor PPh 21 adalah
Utang PPh 21 22 juta, kas 22 juta. Next. Contoh jurnal. Penerima kerja. Jika dicatat dari posisi penerima kerja, gaji karyawan dan sejenisnya diakui sebagai penghasilan sebesar nilai kotor atau belum dikenakan dengan pajak penghasilan dalam jurnal PPh 21. Mari kita lihat contoh sebagai berikut. Aldi merupakan karyawan PT Sukses Sejahtera dengan status TK0, mendapat gaji kotor sebesar tunjangan dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 180 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh pasal 21 sebesar 22 juta. Maka pencatatan jurnal PPh 21 sebagai berikut. Jurnal PPh 21. Kas 158 juta, piutang PPh 21 22 juta, gaji 180 juta. Maka jurnal setelah menyetor PPh 21 adalah piutang PPh 21 22 juta, kas 22 juta. Contoh kasus. Hendri status sudah menikah dengan 2 orang anak, bekerja pada PT Royal Bali Cemerlang, memperoleh gaji pokok 10 juta setiap bulannya. PT Royal Bali Cemerlang mengikut sertakan Hendri masuk asuransi. Untuk itu PT Royal Bali Cemerlang membayar premi jaminan hari tua atau JHT 3,7% dari gaji pokok, premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK 0,5% dari gaji pokok, premi jaminan kematian atau JK 0,30% dari gaji pokok. Sedangkan Hendri menanggung iuran jaminan hari tua atau JHT 0,2% dari gaji pokok. PT Royal Bali Cemerlang juga mengikut sertakan Hendri ke dalam program pensiun. Untuk itu, perusahaan membayar premi pensiun untuk Hendri sebesar 150.000 setiap bulannya. Sedangkan Hendri juga harus membayar 100.000 setiap bulannya yang langsung dipotong dari gajinya. Hendri memperoleh tunjangan PPh pasal 21 dari PT Royal Bali Cemerlang sebesar 250.000 setiap bulannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sekti. Gaji pokok Hendri 10 juta rupiah. Tunjangan asuransi yang dibayarkan perusahaan itu ada JHT 3,70% dikali 10 juta sama dengan 370.000. JKK 0,50% dikali 10 juta sama dengan 50.000. JK 0,30% dikali 10 juta sama dengan 30.000. Pensiun 150.000, tunjangan asuransi 600.000, tunjangan pajak 250.000. Jadi total tunjangannya 850.000. Sedangkan yang dibayar oleh Hendri sendiri yaitu JHT 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000. Iuran pensiunnya 100.000. Total tunjangan yang dibayar Hendri sebesar 300.000. Gaji pokok sebesar 10 juta. Premi JKK 50.000, premi JK 30.000, tunjangan pajak 250.000. Gaji brutonya 10.330.000. Dikurangi biaya jabatan 5% dikali 10.330, 500.000, iuran JHT 200.000, iuran pensiun 100.000. Penghasilan neto sebulannya 10.330 dikurang 800.000 yaitu 9.530. Penghasilan neto setahunnya 12 dikali 9.530, 114.360.000. Next pin. Dikurangi PTKP, WPOP-nya 54 juta, menikah 4.500.000 ditambah tunjangan anak 2 9 juta, jadi PTKP-nya 67.500.000. PKP-nya 46.860. Untuk PPh terutangnya yaitu PPh pasal 21 untuk setahun 46.860 dikali 5%, 2.343.000.
PPh pasal 21 untuk sebulan 2.343.000 dibagi 12 hasilnya 195.250. Jurnal akuntansinya pada saat pembayaran gaji, biaya gaji sebesar 10 juta, tunjangan pajaknya 250, kas 20 juta, utang PPh 21-nya 195.250, iuran JHT-nya 200.000, iuran pensiunnya 100.000. Pada saat penyetoran PPh pasal 21-nya, utang PPh 21 di debit sebesar 195.250, kas di kreditnya sebesar 195.250. Saat penyetoran premi asuransinya, iuran JHT sebesar 200.000, iuran pensiun sebesar 100.000, tunjangan asuransinya 600.000, kas di kreditnya sebesar 900.000. Untuk di buku besarnya, biaya gaji sebesar 10 juta, biaya tunjangan pajak 250.000, tunjangan asuransi 600.000, kas di kredit sebesar 10.850. Baiklah, sekian dari kelompok 1. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan kepada Allah. Kami mohon ampun, lebih dan kurangnya mohon. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.